Alhamdulillahilladzi tafarrada bid-dawami wal baqa wa kataba ala ahli hadhihi ad-dunya al-fana wa ja'alaha dara imtihanin wa ibtila wa ja'ala al-qubura ba'daha li ahli al-imani khayra fina أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشكره في السراء والضراء والشدة الرخاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واسع العطاء ذو العظمة والجلال والكبرياء المنزه عن الأنداد والشركاء والمتعالي عن الأمثال والنظراء وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله سيد الأصفياء وخاتم الأنبياء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأوفياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa. Dengan menjalankan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala larang. Bersyukurlah hanya kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan yang telah Dia berikan kepada kita, dan beristighfarlah, memohonlah ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa dan kesalahan yang seringkali kita lakukan di setiap harinya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, semuanya pasti akan merasakan yang namanya kematian. Baik tua maupun muda, atau bahkan bayi yang baru saja dilahirkan, semuanya akan meninggalkan dunia yang penuh dengan kefanaan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Demikianlah janji yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Demikianlah kejadian yang pasti akan dialami oleh setiap insan. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, sebagaimana kabar yang sering kali kita dengar, bahwa tak sedikit proses kematian yang dialami oleh seorang hamba begitu sangat mengerikan. Nyawa dicabut dari sekujur badan, melalui kerongkongan suara nafas mulai terdengar gambarkan rasa luka yang begitu menyakitkan. Mata terbelalak mengarah ke angkasa, bertautlah betis kiri dan kanan menahan sakit yang luar biasa. Lidah keluh untuk meminta pertolongan kepada orang yang berada di sekitarnya. Di sisi lain orang-orang sekitar dalam kebingungan, bahkan ada yang sampai takut berlari kabur menjauhinya. Demikianlah sedikit gambaran tentang kabar kematian yang sering kali kita dengar. Namun ketahuilah, tahukah kita jamaah rahimakumullah, bahwa itu semua
tidak akan berlaku bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sakaratul maut itu tiba. Allah akan mengutus kepada orang-orang yang beriman para malaikat yang baik lagi lembut untuk mencabut nyawa mereka, sehingga mereka pun akan meninggalkan dunia ini dengan penuh ketenangan dan penuh kegembiraan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza hudiral mu'minu atathul malaikatu rahmati bihariratin bayda." Apabila seorang mukmin berada dalam keadaan sakaratul maut, maka para malaikat rahmah, yaitu para malaikat pembawa kasih sayang, akan datang kepadanya dengan membawa sutra yang berwarna putih. Fayaqulun, lalu mereka pun berkata, "Ukhruji radiyatan mardiyan anki ila rauhillahi wa raihanin wa rabbin ghairi udban." Malaikat itu mengatakan, "Wahai jiwa, wahai nyawa, keluarlah dari jasadmu dalam keadaan penuh ridho menuju rahmat Tuhanmu, menuju Rabbmu yang tidak akan pernah murka kepadamu." Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fatakhruju ka'atyabi raihil miski hatta annahu la yunawiluhu ba'duhum ba'dha." Maka jiwa itu pun keluar dari jasadnya dengan membawa aroma yang begitu sangat wangi, sewangi minyak misk. Kemudian disebutkan dalam hadis tersebut, ketika nyawa seorang mukmin sudah keluar dari jasadnya, maka para malaikat pun saling berebut satu sama lainnya agar bisa menjadi pendampingnya menuju Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'tuna bihi babas sama. Hal ini terus mereka lakukan hingga pada akhirnya mereka pun sampai menuju ke pintu langit. Ketika sudah sampai di atas, fayaqulun, maka para malaikat di langit mereka pun bertanya keheranan mengenai aroma wangi yang mereka rasakan, yang mereka hirup pada saat itu. Mereka mengatakan, "Ma atyaba hadhihi ar-riha allati ja'atkum minal ard." Sungguh betapa wanginya aroma ini. Sungguh bau wangi apakah yang kalian bawa dari bumi? Maka para malaikat tadi pun menjawab, "Fayatuni bihi arwahal mu'minin." Mereka menjawab dengan mendatangkan arwah-arwah atau nyawa-nyawanya orang-orang yang beriman. Falahum asyaddu farahan bihi min ahadikum bi ghaibihi yaqdamu alaihi. Maka ketika itu pula, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para malaikat di langit merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa, melebihi bahagianya seseorang yang berjumpa dengan kawannya yang telah lama berpisah. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i, yang mana hadis ini disahihkan oleh Syekhul Albani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi hadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, orang yang beriman mereka akan bergembira ketika kematian itu tiba. Jiwa mereka akan ditenangkan oleh para malaikat rahmat. Allah ridho kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah, orang-orang yang mengatakan Tuhanku hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah di atas ketaatan tersebut, maka apa balasannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah. Kata para ulama tafsir, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, para malaikat nanti akan turun kepada orang-orang yang beriman ketika nanti datang sakaratul maut. Apa tujuan malaikat-malaikat itu datang menemui orang-orang yang beriman? Mereka mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wahai orang yang beriman, janganlah takut, janganlah bersedih, dan berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami para malaikat adalah para pelindung kalian di dunia dan juga di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kalian akan mendapatkan apa saja yang kalian inginkan, apa saja yang kalian harapkan di surga. Nuzulam min ghafurir rahim. Ini semua adalah bentuk penghormatan bagi kalian wahai orang-orang yang beriman dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Qur'an surat Fussilat ayat 30 sampai 33. Jamaah rahimakumullah, demikianlah keadaan orang-orang yang beriman di akhir kehidupan mereka, penuh dengan ketenangan dan kegembiraan. Yang menjadi pertanyaan besar untuk kita semua ialah, apakah kita sudah memenuhi kriteria mukmin yang sebenar-benarnya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa mendapatkan keutamaan yang telah disebutkan tadi, ataukah sebaliknya? Wal-'iyadzu billah, hanya kepada Allah kita berlindung dari segala tipu daya setan dan buruknya kematian. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama amarakum bidzalika rabbukum subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم نجِ إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان وفي بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.